Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Mentari Detanzil dalam Bayangkara Inspiratif. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Pemirsa, dalam menjaga budaya di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Bribka John Stanley Rewang, Babin Kamtipmas Desa Wesakma, Polres Jayawijaya berjuang melestarian kesenian tari adat suku di Lebah Baliem melalui tarian dan lagu. Atas kegigihannya dalam melestarikan budaya melalui sanggar tari yang didirikannya, Bribka John Stanley mendapatkan penghargaan dari Kabah Harkam Polri Komjen Polisi Fadil Imran. Memang kami sebelumnya sudah melaksanakan rapat kecil terkait dengan apa yang akan diberikan oleh Bapak Kabah Harkam kepada salah satu anggota kami ya, atas nama anggota kita Stanley. Jadi ini rumah keluarga juga merupakan sebagai sanggar tari untuk merekrut anak-anak yang sifatnya untuk mereka punya kemampuan, mengangkat kemampuan mereka untuk dalam hal seni tari. Sebenarnya saya tidak sanggup untuk menyampaikan karena memang sangat terpukul sekali untuk saya pribadi. Memang selama ini beban saya untuk membangun rumah ini memang sangat berat. Karena di sisi lain ada adik-adik yang harus saya bina, kemudian ada adik-adik yang harus saya tampung mereka di sini untuk kegiatan-kegiatan kesenian maupun kegiatan yang lainnya. Yang dimana mungkin selama ini upaya-upaya yang kami lakukan tapi tidak sampai 100%. Kami hanya melakukan ya sesuai dengan kemampuan kami. Terus kebetulan karena rumah ini juga kemarin tertimpa pohon, kami tambah ya terbeban lagi. Namun dengan adanya bantuan dari Bapak Kabah Harkam, kami sangat bersyukur dan saya pribadi sangat berterima kasih karena dengan adanya hal ini beban itu sudah bisa berkurang, sudah hilang lah. Saya ingin untuk membangun atau membina anak-anak ini supaya mereka tidak ke arah yang salah. Saat ini banyak sekali pemuda-pemuda atau pemudi yang terpengaruh dengan mereka yang selalu bertolak belakang dengan NKRI. Makanya saya bawa mereka ini untuk mereka tidak harus terpengaruh ke situ, tapi mereka mau untuk datang bagaimana kita melakukan hal-hal yang positif. Untuk menyangka tidak, dalam arti seperti seorang jenderal dari Mabes Polri bisa berkunjung ke kami di sini sebagai anak-anak budaya atau anak-anak lembah atau anak-anak yang di pelosok. Ya, kami sangat berterima kasih dan mengucap syukur. Ini dulunya di sini tempat anak-anak biasa kalau latihan, pemuda latihan, mereka punya tempat perkumpulan di sini. Jadi tempat tidur apa semua mereka tidur di sini. Pokoknya nanti kita bangun sampai jadi, sampai beres. Siap. Ini dulunya ruang fosil, tempat barang-barang budaya, Jenderal. Tempat barang-barang budaya, jadi semua ditaruh dari beberapa suku. Jadi ada 3 suku yang ditaruh di sini. Di sementara waktu dikeluarkan semua, Jenderal. Karena situasi bangunannya yang tidak baik gitu ya. Iya, Jenderal. Oke, ini misalnya ini anu ya, anak panah ini ya. Itu anak panah, Jenderal. Panah semua ini ya. Siap, Jenderal. Oh, kalau di belakang anu sering naik air di sini. Terus nanti kalau naik dari sana kadang sampai di sini, Jenderal. Nanti bangunannya kamu buat rumah panggung siap, atau Jenderal. Mau bikin rumah panggung. Oh, rumah panggung jadi biar aman ya. Siap, Jenderal. Oh iya. Yalah. Jadi polisi melestarikan budaya Lembah Baliem sini ya toh. Siap, Jenderal. Lalu kemudian bermanfaat Siap. buat
keluarga sendiri kan, semua Siap. keluarga sendiri di sini. Iya, Jenderal. Ya udah. Siap, Sten, Jenderal. terima kasih ya Sten ya. Siap, Jenderal. Terima kasih banyak, Jenderal. Semua baik-baik saja. Ini secara simbolik peletakan batu pertama untuk kediaman Brigadir Stanley. Mudah-mudahan bermanfaat sekaligus bisa menjadi pengembangan seni masyarakat di Waisapu ini. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Senior saya selaku anggota Babin Kamtipmas. Bila lelah menepilah, Saya tidak bisa berbicara banyak, Jenderal. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah. Tetaplah bersama kami pemirsa, Bayangkara Inspiratif akan segera kembali. Masih bersama kami di Bayangkara Inspiratif. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana cara Bribka John Stanley Rewang Babin Kamtipmas Desa Wesakma, Polres Jaya Wijaya berjuang melestarikan kesenian tari adat suku di Lembah Baliem. Kali ini kita telah terhubung dengan Bribka John Stanley Rewang. Selamat siang Pak John Stanley. Halo, selamat siang Kakak Mentari. Baik, terima Salam kasih hormat. Bapak. Salam Dari hormat. kami di Wamena. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami secara virtual. Bapak, terkait pelestarian kesenian tari adat suku Lembah Baliem yang Anda inisiasi melalui seni tari dan lagu itu sangat menarik. Sebetulnya apa yang melatar belakangi Anda untuk melestarikan budaya Lembah Baliem Jaya Wijaya Papua tersebut? Baik, terima kasih Kakak Mentari. Iya, ada beberapa hal yang membuat saya sangat terinspirasi dalam memperjuangkan atau melestarikan kebudayaan khususnya di daerah pegunungan Jaya Wijaya. Dalam hal ini di bidang seni tari dan seni musik, ya saya sangat berantusias sekali untuk melaksanakan kegiatan kesenian ini karena memang basicnya saya juga sebagai seorang seniman khususnya di daerah Papua dan juga lebih khususnya di daerah Jaya Wijaya. Jadi saya sangat berantusias untuk melestarikan dan juga menjaga kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya karena itu sudah menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak seniman untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya. Begitu Kakak Mentari. Tidak hanya mengedukasi dalam bentuk kesenian, namun juga Anda mendirikan sanggar tari. Sudah sejak kapan Anda mendirikan sanggar tari tersebut? Baik, saya mendirikan sanggar tari ini sudah dari semenjak tahun 1990. Namun sanggar tari ini awalnya dipimpin langsung oleh orang tua almarhum saya, yaitu Bapak Stef Martin Rewang, yang dimana dibangun pada tahun 1980. Namun turun-temurun saya bawa lagi setelah orang tua meninggal, saya meneruskan hal itu dan membawa hal itu sampai dengan saat ini. Jadi sudah dari kecil memang saya sudah bergelut di dalam bidang seni. Demikian. Sudah berdiri sejak 30 tahun silam begitu Bapak. Lalu bagaimana dengan perjalanan Anda dalam melanjutkan sanggar tari tersebut hingga kini? Apakah Anda menemukan kendala atau mungkin hambatan? Iya, baik. Memang pada saat pembangunan sanggar itu dimulai dan sampai dengan saat ini memang banyak kendala-kendala yang
kami lalui, terutama saya sendiri maupun anak-anak sanggar yang saya rekrut untuk bersama-sama kami bergelut di dalam bidang seni. Namun hal-hal itu ya puji Tuhan ya kami dapat melakukan semua itu dengan baik. Namun walaupun ada kendala-kendala maupun beban, tapi kami tetap saling menopang dan saling menginspirasikan di antara kami agar kami tetap menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai seniman di Kabupaten Jayawijaya untuk tetap mendirikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, yaitu Sanggar Pusat Olah Seni di Kabupaten Jayawijaya. Sudah ada berapa banyak anggota yang ada di Sanggar Tari Anda saat ini? Iya, baik. Mungkin untuk anggota yang sudah kami rekrut dari dulunya, dari semenjak awal saya mulai membentuk Sanggar ini, sudah sekitar 40 lebih anak-anak pemuda yang sudah saya rekrut maupun sudah bergelut hingga saat ini. Namun ada yang sudah menjadi senior dan sudah keluar dari Sanggar karena aktivitas-aktivitas pekerjaan. Namun saya tetap menyarankan untuk mereka tetap membuat Sanggar, membangun Sanggar lagi, dan saya tetap merekrut adik-adik atau anak-anak yang baru lagi untuk melatih mereka dalam bidang seni tari dan seni musik. Agar kebudayaan itu tidak terlepas dari kehidupan kami sehari-hari, namun tetap ada, seperti itu. Lalu Pak Stanley, bagaimana dengan biaya pembangunan dalam Sanggar Tari Anda? Apakah Anda mendapatkan bantuan dari Pemda setempat atau bagaimana? Iya, baik, terima kasih. Untuk pembangunan Sanggar maupun untuk merekrut anak-anak maupun untuk kami mau pentas atau ada kegiatan Sanggar, ya otomatis kami butuhkan biaya. Biaya ini ya kami dari anak-anak Sanggar sendiri maupun dari saya sendiri, kami secara antusias untuk saling sumbang menyumbang untuk kami melengkapi segala kebutuhan yang ada di dalam kebutuhan Sanggar kami. Namun adapun beberapa bantuan dari Pemda seperti alat-alat musik, alat-alat band, ya hal-hal itu yang kami mempergunakan untuk menjadi kebutuhan di dalam Sanggar kami. Adapun kami kalau dipanggil untuk melakukan pementasan atau melakukan tari-tarian, entah itu penjemputan di bandara atau melakukan pengisian di Pemda atau lain sebagainya, kami sering dibayarkan oleh mereka yang pakai kami. Jadi mereka pakai sesuai dengan tarif yang kami tentukan. Nanti dari tarif itu kami sisihkan untuk kas, khususnya untuk kas kami, yang dimana kas itu menjadi satu kebutuhan yang sangat-sangat baik sekali, ya dimana kami membutuhkan hal-hal yang perlu kami butuhkan untuk pada saat pementasan ataupun pembangunan Sanggar yang lainnya, kami bisa mempergunakan dari kas tersebut, begitu. Jadi anak-anak yang latihan menari di Sanggar Bapak itu bayarnya seikhlasnya saja begitu ya Pak? Tidak ada penetapan biaya atau berapapun? Siap, jadi biasanya kami pakai tarif. Memang sudah ada tarif yang kami tentukan, yang kami sepakati oleh seluruh pengurus. Intinya bahwa kami ada pengurus, ya ada ketua, ada wakil maupun sekretaris dan juga koordinator-koordinator, yang dimana kami memutuskan bersama untuk sekali pentas sekian, sekali pentas sekian. Jadi kalau sekali tetap kami pentas dibayarkan, hal-hal itu nanti yang uang itu yang dipakai untuk kebutuhan kami di Sanggar, seperti itu. Pak Stanley, ini selain latihan di Sanggar Tari, ternyata juga ada anak-anak yang menetap begitu atau tinggal di Sanggar Tari yang Anda dirikan. Mengapa demikian Bapak? Apakah itu juga salah satu program Anda? Siap, memang betul sekali Kakak. Jadi di Sanggar ini ada beberapa anak yang sudah saya ambil tinggal di Sanggar, dan mereka ini saya sengaja tinggalkan mereka di Sanggar bersama-sama dengan saya untuk sistem koordinasi. Jadi mereka ini yang nanti merawat barang-barang yang ada di Sanggar, kemudian mereka juga yang melakukan koordinasi untuk ke teman-teman yang lain, untuk latihan atau apa lain sebagainya. Namun ya tidak terlepas dari itu, mereka sering di rumah, bahkan tinggal di rumah. Sampai ada kegiatan, kami tetap melaksanakan kegiatan bersama.
Jadi mereka di rumah ya semua rame-rame di rumah. Dan sampai saat ini masih ada anak-anak di rumah yang bersama-sama dengan saya tinggal di rumah. Dan itu menjadi salah satu inisiatif saya pribadi untuk mereka harus tinggal bersama-sama dengan kami supaya dengan saya supaya pada saat kami mau melakukan segala sesuatu yang menyangkut kesenian atau menyangkut kebutuhan sanggar, itu tidak susah untuk dicari. Seperti itu. Kemudian saya juga biayai mereka dalam hal ini, biayai mereka untuk sekolah, makan. Jadi kita sama-sama untuk saling menopang. Mungkin seperti itu. Pak Stanley, infonya juga di sanggar tari tersebut ada turut andil dari pihak Kabar Hakam Polri. Seperti apa bentuk bantuannya, Bapak? Baik, terima kasih. Jadi dengan adanya kegiatan kesenian dan kebudayaan yang ada, dan kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan ini, ya syukur puji Tuhan bahwa mungkin dengan adanya kegiatan ini Bapak Kabah Harkam sendiri langsung datang ke kami di daerah pegunungan, khususnya di Lembah Balim, Kabupaten Jayawijaya. Ya, Bapak Kabah Harkam datang untuk melihat kami dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di dalam sanggar kami, yang dimana Bapak Kabah Harkam melihat langsung keadaan maupun situasi yang ada di tempat kami. Dan memang kemarin kami di sanggar memang ada beberapa kendala. Dalam hal ini memang rumah yang kami biasa tempati untuk anak-anak sanggar maupun saya punya rumah pribadi sendiri tertimpa pohon dengan musibah yang ada, ya kami semakin menjadi terbeban. Dengan beban itu, namun puji Tuhan, ya doa-doa kami dapat dikabulkan, dan mungkin ya Tuhan telah mengutus Bapak Kabah Harkam untuk datang dan juga membangun apa yang harus dibangun, yaitu perumahan yang saat ini sudah dibangun dan sudah jadi, dan kami tinggal menunggu penyerahan kunci dari Bapak Kabah Harkam untuk kami mempergunakan perumahan tersebut. Dan rumah itu kami namakan, dari sanggar kami namakan Pondok Wisata Babin Kamtipmas, seperti itu. Pak Stanley, apakah ada persyaratan khusus atau spesifikasi usia begitu untuk menjadi anggota di sanggar Anda? Iya, baik. Iya, jadi untuk soal spesifikasi umur tidak saya tentukan. Namun saya lebih senang rekrut dari anak-anak yang usia dini. Ya, batas usia mungkin yang sudah aktif, pokoknya mereka sudah aktif, yang bisa melompat, menari, bisa bernyanyi. Saya mulai merangkul mereka dari yang kecil. Dari yang kecil itu saya akan bina sampai dengan mereka remaja. Jadi saya belum bisa lepas ketika mereka belum paham betul tentang apa yang harus saya berikan kepada mereka. Entah itu dari materi ataupun yang lain sebagainya. Jadi saat ini mungkin masih banyak anak-anak yang saya rekrut untuk memberikan pembinaan terhadap mereka. Namun juga di sisi lain juga ada orang-orang dewasa yang selalu saya pakai untuk saya rekrut mereka untuk memberikan pelatihan-pelatihan khusus yang dimana mereka ikut festival, ya terus kemudian ada penjemputan tamu di bandara, yang mereka sebagai yang sudah tua-tua adat atau tua-tua usianya lebih tua, mereka yang saya gunakan untuk saya pakai untuk mereka untuk pergi untuk melakukan penjemputan. Jadi ada beberapa tari-tarian juga yang bisa dibedakan. Jadi ada tarian yang khusus untuk anak-anak, ada yang remaja, maupun ada tari-tarian yang khususnya untuk mereka yang dewasa. Mungkin seperti itu. Jadi tidak semuanya harus tidak terbatas dari usia. Seperti itu. Pak Stanley, selain kesenian ternyata juga Anda menginisiasi program trauma healing begitu, terutama untuk anak-anak. Sebetulnya apa yang membuat Anda juga concern terhadap mental health anak-anak? Iya, jadi memang sering kami lakukan program trauma healing untuk anak-anak karena memang saya lihat mereka, kebanyakan anak-anak ini banyak yang terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Intinya mulai masuk ke ganja, minuman keras, dan juga melakukan hal-hal yang kurang bagus. Jadi akhirnya saya kerjasama dengan Binmas maupun kami dari Babin Kamtipmas, ya kami sering melakukan
trauma healing maupun kami pergi untuk melakukan pengajaran-pengajaran terhadap mereka yang masih buta huruf, yang belum tahu baca. Ini yang kami melakukan pengajaran-pengajaran terhadap mereka. Jadi dengan begitu akhirnya mereka ini, ya puji Tuhan sampai saat ini mereka ini, anak-anak ini memang sangat-sangat dekat sekali dengan kami kepolisian khususnya yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Mungkin seperti itu. Baik Pak Stanley, apakah pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda untuk selalu menjaga budaya yang merupakan jati diri bangsa? Baik, saya sebagai seniman Papua, khususnya seniman yang ada di Kabupaten Jayawijaya, pesan saya untuk regenerasi yang akan datang maupun generasi yang ada saat ini, untuk mari kita tetap bersama-sama kita menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada dari Sabang sampai Merauke, karena kita di Indonesia begitu banyak ragam budaya yang harus kita pertahankan dan harus kita menjaga. Kemudian pesan saya yang kedua, saya berpesan untuk kita, mari tetap kita mencintai kebudayaan yang ada, kita menjaga karena kita lahir dari budaya itu sendiri, dan kita ada untuk tetap melestarikan kebudayaan itu. Kemudian kalau mau dilihat, ya saat ini generasi-generasi yang ada ya sudah banyak melupakan tentang budaya. Mereka lebih banyak cenderung untuk sibukkan diri ke HP dan lain sebagainya, karena mungkin perkembangan teknologi. Jadi mari kita sama-sama menjaga, kita melestarikan kebudayaan, ya walaupun kita tidak melakukannya, tapi paling tidak kita tahu tentang budaya kita sendiri. Ya karena kalau bukan kita yang jaga, ya terus siapa lagi yang mau jaga? Jadi mari kita sama-sama menjaga semua itu. Baik, terima kasih Bribka John Stanley Rewang Babin Kamtipmas Desa Wesakma Polres Jayawijaya telah bergabung bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Selamat Hari Raya Natal Pak Stanley dan salam presisi. Siap, selamat Natal dan salam presisi. Yotak hubuluk motok Hanorogo, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Wah, Nagorwa. Baik pemirsa, selanjutnya ada Bribka Radius Gea, Babin Kamtipmas Desa Talang, Polsek Kaur Tengah, Polda Bengkulu membina karakter remaja dalam bidang olahraga. Selain itu, Bribka Gea juga mendirikan rumah singgah untuk menyelesaikan permasalahan warga. Bayangkara Inspiratif akan segera kembali.